Perang sipil dan krisis politik masih terus berlangsung menginjak 2 tahun Tatmadaw atau junta militer berkuasa di Myanmar. Di pedalaman hutan, kelompok pemberontak terus berjuang melawan militer. Banyak dari mereka, para remaja maupun siswa yang baru lulus sekolah, mereka ikut serta dalam pemberontakan tersebut. Persoalan konflik berasal dari permasalahan etnik yang membentuk kelompok bersenjata lalu memerangi militer Tatmadaw atau junta militer. Hampir setiap hari, militer dan kelompok pemberontak bertempur. Kelompok ini tumbuh hampir di seluruh negeri dan bergabung dengan milisi etnis. Junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 melalui kudeta dan menangkap puluhan pejabat termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi hingga Presiden Tin Kyaw. Sejak saat itu, junta militer menahan ribuan pendemo, aktivis, hingga pejabat terkait pemerintahan sipil. Ribuan orang juga dilaporkan tewas di tangan junta militer dalam demonstrasi dan pemberontakan untuk menentang kudeta. Warga sipil juga saling bahu-membahu melawan junta militer, termasuk menyelamatkan korban yang berjatuhan saat pertempuran berlangsung. Menurut laporan kelompok pemantau hak asasi manusia, sejak kudeta setidaknya 2.900 orang tewas di tangan junta dan 17.000 orang ditangkap. Selain itu, sekitar 40% populasi hidup di bawah garis kemiskinan pada 2022. Di tengah kesulitan ini, hanya sedikit bantuan dari komunitas internasional. Komunitas internasional mendesak agar junta mengakhiri kekerasan, namun mereka abai. Beberapa etnis minoritas seperti Muslim Rohingya telah lama menjadi sasaran beberapa kebrutalan terburuk yang dilakukan para junta militer. Mereka melihat kelompok etnis minoritas sebagai ancaman yang tidak pantas mendapatkan tempat di Myanmar, sehingga itu harus dihilangkan menurut mereka. Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN pada Kamis 11 Mei 2023 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, NTT. Berbagai problematika melanda negara ASEAN menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan. Isu utama yang disorot adalah konflik berkepanjangan yang terjadi di Myanmar, sehingga ASEAN sepakat tidak mengundang Myanmar. Bukan tanpa sebab, karena Myanmar dikuasai junta militer, tidak memiliki kepala negara yang sah. Negara ASEAN tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan resmi Myanmar sejak terjadinya kudeta berlangsung. Lalu ada tanggapan dari Menlu Retno Marsudi mengenai peran penting ASEAN. Jadi kita ingin implementasi 5 Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Kan ini kan negara yang berdaulat. Jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu, sebagai keluarga kita siap bantu, dan teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks. Tapi kita sebagai keluarga kita siap bantu.